Offler lahir pada tahun 1875 di Nottingham, Inggris. Beliau adalah pendiri gereja Bethel Temple, Seattle, yang sekarang dikenal dengan nama Bethel Christian Ministries. Tanggal 16 November 1900, Rev Offler menikah dengan Gertrude Riley, dan mereka dikaruniai 3 orang anak, yaitu Willem, Harriet, dan Edith. Pelayanan ini dimulai dari Pine Street Pentecostal Mission yang terletak di pusat kota Seattle antara Second dan Pine pada sekitar tahun 1910-an. Tahun 1919 dibangunlah sebuah gedung baru di 7th Avenue dan Oliver Street. KKR di Green Lake, Seattle pada tahun 1919 merupakan KKR yang benar-benar dilawat Tuhan. Ratusan orang menerima kesembuhan ilahi, juga beberapa orang menerima panggilan Tuhan melalui penglihatan dan nubuat untuk melayani Dia. Di antara mereka yang dipenuhkan Roh Kudus dan dengan jelas menerima panggilan Tuhan tersebut adalah suami istri Richard Van Cleveren dan Cornelius E. Grusbeck. Dalam penglihatan itu, Tuhan menyatakan bahwa mereka harus pergi ke Pulau Jawa di Nederland, Oost-Indië, yang sekarang adalah Indonesia, untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan yang besar di sana. Kemudian mereka menemui pendeta Offler, gembala gereja Bethel Temple, untuk menceritakan penglihatan ajaib itu. Saat itu dimulailah persiapan untuk suatu perjalanan yang jauh. Tidak lama kemudian, terkumpul dana sebesar $1.700 Amerika, tetapi setelah itu, pemasukan dana untuk ini berhenti sama sekali. Padahal, masih diperlukan $500 untuk biaya perjalanan. Suatu kali, seorang wanita bernama Emily Malkis datang kepada pendeta Offler dan bersaksi bahwa dia mengalami mujizat dari Tuhan dan sembuh dari tumornya. Kemudian ia memberikan uang $500 dana operasi tumornya untuk pekerjaan misi di Indonesia. Pada tanggal 4 Januari 1921, Richard Dick Van Cleveren dan Cornelius Grusbeck beserta keluarga berangkat dari Seattle menuju Indonesia dengan kapal laut Suamaru ke Yokohama, Osaka, singgah di Cina, lalu ke Pulau Jawa. Tanggal 23 Februari 1921, mereka tiba di Batavia, yang sekarang adalah Jakarta. Dari Jakarta melalui Mojokerto, Surabaya, Banyuwangi, dengan menumpang kapal Varkenboot, mereka tiba di Singaraja, Bali pada bulan Maret 1921. Pemerintah Belanda melarang hamba Tuhan ini menetap dan tinggal di Bali dengan alasan takut merusak kebudayaan asli penduduk Bali. Oleh sebab itulah, menjelang Natal tahun 1922, kedua keluarga ini berangkat ke Surabaya. Kemudian keluarga Van Cleveren melanjutkan perjalanan ke Batavia. Di Surabaya, Rev Cornelius E. Grusbeck berkenalan dengan Nyonya Wisna yang mempunyai seorang keponakan yang bekerja di BPM Cepu, yaitu F.J. Van Hessel. Bulan Januari 1923, dimulailah kebaktian Pantekosta yang pertama di Deterding Boulevard, Cepu. 30 Maret 1923, diadakan baptisan air pertama di Pasar Sore Cepu bagi 13 orang.
pada tanggal 19 Maret 1923, berdirilah Vereniging de Pinkstergemeente in Nederlands Oost-Indië yang berkedudukan di Bandung dengan ketua Pendeta D.H.W. Winning van Loon dan dilanjutkan oleh Pendeta F.G. van Hessel pada tahun 1930 sampai 1942. Sekolah Alkitab pertama Gereja Pantekosta dibuka oleh penginjil William West Patterson di Surabaya, Jawa Timur, tepatnya pada bulan Januari 1935, dan diberi nama Nederlands Indië Bible Institute, bertempat di Jalan Embong Malang nomor 63, Surabaya. Namun dengan pecahnya Perang Dunia Kedua, maka Rev. W. Patterson harus kembali ke Amerika dan Nederlands Indië Bible Institute ditutup. Tanggal 4 Juni 1937, de Pinkstergemeente in Nederlands Oost-Indië diakui sebagai Kerkgenootschap atau badan gereja dalam Beslit nomor 33 Stadblad nomor 368 dengan nama The Pinksterkerk in Nederlands Oost-Indië. Dengan pecahnya Perang Dunia Kedua, maka beralihlah kepengurusan gereja ke tangan putra-putra Indonesia, yaitu Pendeta H.N. Rungkat periode tahun 1942 sampai 1957. Pendeta E. Lesnusa yang meninggal sebelum habis masa jabatannya dan kemudian dilanjutkan oleh Pendeta L. A. Pandelaki periode 1957-1973. Pendeta W. H. Bolang periode 1973-1980. Tahun 1942, nama gereja pun mulai disebut menjadi Gereja Pantekosta di Indonesia. Puji Tuhan, demikianlah sekilas sejarah lahirnya gereja Pantekosta di Indonesia. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali malam hari ini bisa ketemu kembali, bergabung di dalam program Pantekosta Heranlah. Biarlah malam hari ini menjadi sebuah momentum bersejarah buat kita semua. Bukan sekedar kita mengisi kekosongan waktu, tetapi kita mau ambil bagian di dalam momentum kebangkitan gereja Pantekosta di Indonesia yang akan membawa api kebangunan rohani tidak hanya untuk Indonesia, tetapi sampai kepada mancanegara. Dan malam hari ini kita bersyukur ada hamba Tuhan yang Tuhan pakai dengan luar biasa, Pastor Daniel Pangau ya, dari Los Angeles bisa bergabung dengan kita, dan juga rekan-rekan hamba-hamba Tuhan dari berbagai macam daerah, ada dari Sulawesi, ada dari Kalimantan, ada dari Papua, bahkan juga ada dari Australia. Dan saya mau sampaikan selamat bergabung di dalam acara Pantekosta Heranlah. Sekali lagi kehadiran Bapak Ibu Saudara malam hari ini jadikan sejarah di dalam kehidupan kita, sehingga pesan-pesan Tuhan yang akan kita dengar, impartasi ilahi akan kita tangkap, membawa api kebangunan rohani tidak hanya untuk kita, tapi sampai kepada seluruh jemaat yang Tuhan percayakan untuk kita layani. Itu sebabnya siapkan hati kita dalam kebangkitan Pantekosta Heranlah. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, haleluya,
Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Kami percaya hanya Engkau Allah kami, Tuhan kami yang ajaib, Engkau yang layak Tuhan. Haleluya, glory. Amin, puji Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Yesus Tuhan dan Allah kami, Kaulah yang layak terima pujian kami Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, amin, haleluya, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. 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 Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Kami puji, kami tinggikan, kami agungkan Engkau Tuhan. Haleluya, Allah kami, Allah yang ajaib Tuhan. Allah yang kami puji Tuhan, Allah yang kami sembah, Allah kami
pujian kami Tuhan. Kau layak disembah, Kau layak Tuhan. Amin, amin Tuhan Yesus. Haleluya. Terpuji namamu Bapa di surga. Glory. Haleluya. Haleluya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi namamu Tuhan. Haleluya. 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 Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu Tuhan kami, dimuliakan, 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 dimuliakan atas seluruh bumi. Haleluya. Kami tinggikan, kami agungkan Engkau Tuhan, kami puji Tuhan, kami muliakan Engkau Allah kami. Haleluya. Jesus, Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau ajaib Tuhan, Kau luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpuji namamu Bapa di surga. Kau layak Tuhan, Kau suci, Kau kudus Tuhan. Sebabnya kami datang Tuhan kepadamu. Kami datang Tuhan memuji menyembah Engkau, karena kami tahu dan kami percaya Kau Allah satu-satunya di hidup kami. Kau satu-satunya Allah yang layak kami puji dan kami sembah Tuhan. Sebabnya kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih kepadamu Tuhan, karena begitu besar kasih dan kebaikan Tuhan yang kami rasakan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpujilah namamu Bapa di surga. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sudah bisa menikmati pujian penyembahan. Dan saya berharap, saya berdoa kita benar-benar merasakan kehadiran Tuhan sekalipun ada jarak dan waktu yang memisahkan kita. Tetapi kasih dan kuasa Tuhan
tidak terbatas oleh jarak, ruang, dan waktu sekalipun. Saya percaya hari ini ada berkat yang besar yang akan kita terima. Saya percaya ketika firman Tuhan dibentangkan, ketika firman Tuhan dilepaskan, ada mujizat Tuhan, ada kuasa kesembuhan, ada pemulihan, ada kebangkitan yang akan kita alami. Berkat dari jauh mendatangkan damai sejahtera. Itu sebabnya malam hari ini kita akan dilayani oleh hamba Tuhan dari Los Angeles, Pastor Daniel Pangau. Silakan Pastor untuk memperkenalkan dan langsung menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Silakan Pastor Daniel. Haleluya. Puji Tuhan, shalom semua. Terima kasih buat kesempatan, kepercayaan buat saya untuk membagi berkat firman Tuhan di program Pantekosta Heranlah. Puji Tuhan, luar biasa Tuhan kita. Dia Allah yang setia. Saya berdoa dan saya percaya di 20 menit ke depan ini, ketika firman Allah dilepaskan, sejauh kita membuka hati kita dan roh kita, saya percaya akan menjadi sesuatu, ada perubahan yang besar terjadi dalam hidup kita, ada berkat yang Tuhan akan lepaskan bagi kita dan kita diberkati. Dan saya percaya saya sendiri pun diberkati oleh firman Tuhan ini. Puji Tuhan, firman Allah yang saya kasih tema warrior, not warrior, winner, not winner. Puji Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Bapak Ibu yang saya sangat cintai dalam Tuhan, juga rekan-rekan hamba Tuhan, dimanapun yang saudara berada, warrior, not warrior. Dalam bahasa Indonesia, pejuang, bukan pencemas, pemenang, bukan perengek atau pesimistis, ya. Saya percaya Tuhan selalu mencari orang-orang yang berjiwa pejuang, orang-orang yang selalu pantang mundur dalam iman. Sekali lagi, Tuhan selalu mencari orang-orang yang punya jiwa pejuang, orang-orang yang selalu pantang mundur dalam iman. Kalau tadi kita di awal acara ini ada slide video tentang sejarah Pantekosta masuk ke Indonesia, dan saya mengambil satu kesimpulan bahwa para pendahulu gereja, para pionir gereja, mereka adalah pejuang-pejuang, ya. Mereka adalah orang-orang yang berjuang menjadi warrior, dan bukan orang-orang yang warrior, saudara. Mereka masuk ke Indonesia dalam kondisi yang sangat sulit, tapi mereka adalah pejuang-pejuang. Sekali lagi, Tuhan selalu mencari orang-orang yang berjiwa pejuang, orang-orang yang selalu pantang mundur dalam iman. Dalam Mazmur 144 ayat yang pertama, saya bacakan, dari Daud, terpujilah Tuhan, gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa blessed be the Lord my rock, who trains my hands for war and my finger for battle. Saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan melatih Daud. God trains my hands. Tuhan melatih Daud, artinya Tuhan mempersiapkan Daud untuk menjadi seorang pemenang. Dilatih, disiapkan menjadi seorang pejuang yang kemudian menang. Saudara kasih dalam Tuhan. Sehingga dalam sejarah hidup Daud, dia hidup dari kemenangan satu kepada kemenangan yang lain. Terus menang terus. Saudara kasih dalam Tuhan. Dan Daud buka rahasia bahwa Allah yang melatih dia. Melatih tangannya, melatih jarinya untuk bisa berperang. Menjadi seorang pejuang yang bisa berperang dan menang. Saudara, dalam bahasa Inggris kata warrior artinya a brave or experienced soldier or fighter. Seorang prajurit atau petarung yang berani atau berpengalaman atau terlatih atau teruji. Jadi Tuhan sedang mencari pejuang-pejuang iman yang berani dan yang terlatih dan yang teruji. Paulus pernah menulis dalam salah satu suratnya, yaitu di surat Korintus. Dia berkata, tinjuku tidak meninju angin. Atau dengan kata lain, dia tidak asal bertarung.
Paulus adalah seorang pejuang atau seorang petarung iman yang terlatih atau teruji. Sudah, sehingga kita semua tahu dia menjadi pemenang. Sehingga dalam satu suratnya pun dia berkata, aku mengakhiri pertandingan imanku dengan baik. Arti kata baik artinya dia menang. Saudara kasih dalam Tuhan, dia bertarung, dia berjuang dan tidak asal berjuang. Ya. Daud pun berkata, Tuhan melatih dia untuk menjadi seorang petarung, seorang pejuang. Sehingga saya berani katakan sekali lagi, di akhir zaman ini Tuhan sedang mencari orang-orang, hamba-hamba Tuhan, siapapun kita, yang dipersiapkan, dilatih, dipersiapkan untuk menjadi pejuang-pejuang iman yang berani. Saudara kasih dalam Tuhan, kita kembali kepada Daud. Kalau kita lihat profil Daud, kalau kita suka nonton tinju atau pertandingan yang ada fight-nya, ada pertarungan, saudara, biasanya di awal pertandingan itu diawali dengan pengumuman atau ditampilkan profil dari petarung-petarung yang ada, ditulis sejarah hidupnya, prestasinya, pengalamannya dalam pertinjuan atau dalam pertarungan sebelumnya. Selalu dibaca dulu, saudara kasih dalam Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan Daud, profil daripada Daud. Pertama, Daud adalah seorang dari Bethlehem. Biasanya kalau pertandingan tinju pun disebutkan petinju A, petinju B datang dari mana, asal dari mana. Nah, Daud, dalam profil Daud seorang yang datang dari Bethlehem. Dalam 1 Samuel 17 ayat 12. Dikatakan Daud adalah anak seorang dari Efrata, dari Bethlehem Yehuda. Jadi pertama, Daud adalah seorang anak yang datang dari Bethlehem. Seorang yang lahir dari Bethlehem. Seorang yang bahkan besar di Bethlehem. Kita semua tahu dia tinggal di Bethlehem. Dia bertumbuh di Bethlehem. Saudara kasih dalam Tuhan, Bethlehem adalah desa yang sangat kecil. Desa yang sangat kecil. Saudara kasih dalam Tuhan. Dan yang kedua, profil Daud yang saya akan angkat di sini, dia seorang anak yang bungsu. Anak yang bungsu. 1 Samuel 17 ayat 14 dikatakan Daudlah yang bungsu. Jadi kita perhatikan, pertama dia seorang yang lahir dan dibesarkan dari desa yang kecil Bethlehem. Kemudian dia seorang anak yang bungsu. Berikut profil daripada Daud, dia seorang gembala domba yang sangat kecil. Sangat sedikit dombanya. Sangat tidak dianggap. Saudara kasih dalam Tuhan, dari sisi apapun sangat tidak dianggap. Karena Alkitab berkata dia hanya menjaga 2-3 ekor. Sangat kecil jumlah yang dia jaga. Ayat 15 dalam 1 Samuel 17 dikatakan, tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk mengembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Saudara kasih dalam Tuhan, dan kalau kita lihat ayat yang ke-28 dalam 1 Samuel 17, ya, kakak-kakaknya bertanya kepada Daud, kepada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu? Perhatikan di sini. Eliab, kakak tertua Daud, memandang rendah Daud. Sebab dia hanya seorang gembala yang kecil. Dari omongan, dari perkataan Eliab, ya di situ kita bisa melihat, begitu dia merendahkan Daud. Dia katakan, kamu itu hanya penjaga domba yang kecil, hanya 2-3 ekor. Saudara kasih dalam Tuhan. Dan saya percaya Eliab mengatakan mungkin di depan banyak orang, ingin mempermalukan. Ya, ingin meremehkan Daud. Saudara kasih dalam Tuhan. Dia katakan, dombamu hanya 2-3 ekor. Tapi Daud tidak pernah down oleh kata-kata dari kakaknya. Daud tidak pernah tergoyahkan oleh pandangan orang, penilaian orang. Seperti dia sudah katakan tadi, Allah sudah melatih dia menjadi seorang pejuang, seorang warrior. Saudara kasih dalam Tuhan.
Dan saya percaya kita juga Tuhan sedang persiapkan. Tuhan sedang melatih kita. Sehingga kita tidak pernah akan terpengaruh dengan apa kata dunia. Kita tidak pernah akan down dengan situasi yang ada di sekeliling kita. Berita-berita apapun. Kita tetap punya kemampuan. Kita punya keberanian. Saudara, kita warrior. Seorang pejuang yang berani. Seorang yang terlatih. Saudara kasih dalam Tuhan. Sebab itu sebagai hamba-hamba Tuhan. Sebagai umat Tuhan. Saudara, kita tidak gampang down, tidak gampang putus asa, tidak gampang kecewa hanya dengan kata-kata orang, hanya dengan penilaian orang dalam kehidupan kita. Percayalah, kalau Tuhan di pihak kita, tidak ada yang menjadi lawan kita. Puji Tuhan. Nah, kita lanjut. Daud mungkin tidak memiliki postur tubuh yang besar, saudara kasih dalam Tuhan. Mungkin ini salah satu alasan sehingga Daud tidak pernah dikirim ya untuk bergabung, untuk menjadi seorang prajurit tentara daripada Saul. Kalau kita perhatikan kakak-kakaknya dikirim atau terpilih untuk menjadi prajurit, menjadi tentara daripada Raja Saul. Tapi Daud tidak pernah terpilih, tidak pernah dikirim, tidak pernah dipromosikan. Dengan kata lain, mungkin dia mempunyai tubuh yang kecil. Ya, saudara kasih dalam Tuhan, postur tubuh yang sangat mungkin sangat jauh berbeda dengan kakak-kakaknya. Nah, kalau kita baca di dalam ayat yang ke-15 dikatakan dia selalu pulang dari Saul. Jadi Saul mungkin sering lihat juga Daud ya, dan ingat kakak-kakaknya itu tentara-tentaranya Saul dan mungkin mereka tentara-tentara andalan daripada Saul. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Tetapi setiap kali Daud mungkin maju ke depan dan bertemu kakak-kakaknya dan mungkin pernah bertemu dengan Saul dan Saul tidak pernah tertarik dengan Daud karena di mata Saul Daud yang kecil ini tidak bisa berbuat apa-apa dalam peperangan, tidak qualify dalam sebuah peperangan menjadi seorang prajurit. Saudara kasih dalam Tuhan. Kemudian ayat yang ke-39. Kalau kita lihat ayat 39 ketika Daud ingin menghadapi Goliat, Saul memberikan dia pakaian perangnya. Dia berikan pakaian perangnya, dipakaikan kepada Daud. Jadi pakaian Saul dipakaikan kepada Daud. Saudara kasih dalam Tuhan. Dan ketika pakaian Saul dipakaikan kepada Daud, semua perlengkapan perang dipakai oleh Daud. Alkitab katakan Daud berkata, wah saya nggak bisa bergerak, saya nggak bisa berjalan. Dengan kata lain, terlalu besar ukurannya untuk Daud. Jadi saudara bisa bandingkan ukuran tubuh Daud dengan Saul. Terlalu jauh berbeda. Dia bukan hanya bisa tidak berkata, aku tidak bisa berperang. Dia kata, aku tidak bisa bergerak, aku tidak bisa berjalan. Berarti sangat jauh ya postur tubuhnya, bedanya dengan kakak-kakaknya, bahkan dengan Raja Saul. Sehingga itu alasannya kenapa mungkin Daud tidak pernah dipromosikan, tidak pernah dipakai, tidak pernah dipilih oleh Saul untuk menjadi seorang prajurit bagi tentaranya Saul. Saudara kasih dalam Tuhan, dari profil Daud yang kita sudah bahas tadi, yang saya sudah lepaskan tadi, saudara kasih dalam Tuhan, maka sulit bagi manusia atau orang biasa untuk melihat Daud sebagai seorang prajurit, seorang warrior. Saudara kasih dalam Tuhan, seorang pejuang yang dapat diandalkan. Ya, dari mata jasmani, orang akan berkata, dia bukan seorang pejuang, dia bukan seorang yang bisa dipakai dalam peperangan. Tetapi Daud sudah berkata dengan luar biasa di ayat-ayat tadi kita sudah baca, bahwa Tuhan yang melatihnya. Tuhan yang melatih tangannya, Tuhan yang melatih, Tuhan yang mempersiapkan dia. Tuhan yang membentuk dia menjadi seorang prajurit yang siap untuk berperang kapan saja, di mana saja, siapa saja yang menjadi musuhnya. Dan dia sudah menceritakan pengalamannya. Dia menghadapi beruang, dia menghadapi serigala, dia menghadapi singa, harimau, binatang buas, mungkin binatang-binatang yang lain yang menakutkan. Dan dia bisa kalahkan semua karena dia diberikan Tuhan kemampuan. Tuhan melatih tangannya, Tuhan melatih jari-jarinya. Tuhan persiapkan dia menjadi pejuang, petempur yang luar biasa. Saudara kasih dalam Tuhan, dan saya percaya
saya dan saudara, Tuhan sedang persiapkan kita, Tuhan sedang melatih kita. Sebab itu ketika kita menghadapi masa-masa yang sulit, kita menghadapi masa-masa yang sukar, seperti para pionir-pionir gereja kita. Di awal-awal mereka menghadapi banyak sekali persoalan, tetapi mereka tidak mundur, mereka tidak patah semangat, karena mereka sudah dipersiapkan Tuhan dan mau dipersiapkan Tuhan, mau dilatih Tuhan untuk menjadi pejuang-pejuang, sudah petempur-petempur yang tangguh, sudah yang berani, yang terlatih, dan sehingga mereka menjadi pemenang. Sehingga apa yang kita lihat sekarang bukti ya dengan gereja GPDI yang ada sekarang di seluruh Indonesia bahkan ke mancanegara, itu hasil kemenangan, itu trofi, yaitu piala-piala ya kemenangan karena mereka menang, karena mereka pejuang-pejuang. Ya, mereka tidak mengeluh, mereka tidak berputus asa, mereka tidak pesimis. Saudara kasih dalam Tuhan, hari-hari ini, terutama di masa COVID ini, terlalu banyak orang Kristen yang pesimis. Bahkan terlalu banyak hamba Tuhan pun menjadi pesimis, menjadi down. Saudara kasih dalam Tuhan, menjadi patah semangat. Tapi saya percaya kita yang ada, saudara yang mendengar firman Allah ini, biarlah kita buka hati kita dan kita mau bangkit kembali. Kita mau berkata, Tuhan, I'm a warrior, I'm not a warrior. I'm a winner, I'm not a whiner. Saya seorang petarung. Saya seorang petarung yang terlatih. Saya seorang yang berani. Saya bukan seorang penakut. Saudara kasih dalam Tuhan. Nah, kita lihat saudara, saya tulis dalam catatan saya katakan begini, a warrior is not a warrior. A warrior cannot become a warrior. Dalam bahasa Indonesianya, seorang pejuang bukan seorang pencemas atau penakut. Seorang pencemas atau penakut tidak bisa menjadi seorang pejuang. Kalau engkau penakut, engkau pencemas, engkau tidak bisa menjadi seorang pejuang. Ketika Israel pada masa pimpinan Gideon menghadapi musuh mereka, ya bangsa Midian dan bangsa Amalek. Saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan berkata kepada Gideon ketika Gideon maju dengan bangsa Israel yang mau berperang, banyak sekali yang mau berperang melawan bangsa Midian dan bangsa Amalek yang begitu besar, yang begitu kuat, punya tentara yang begitu luar biasa. Alkitab katakan jumlah mereka tidak terhitung. Dan Gideon maju dengan bangsa Israel yang cukup banyak. Tapi ketika Gideon ingin maju berperang dengan bangsa Midian dan orang-orang Amalek, Tuhan berfirman kepada Gideon. Tuhan berkata, terlalu banyak orang-orang yang bersama dengan kamu. Dan singkat cerita, Tuhan berkata, pertama kali yang Tuhan katakan kepada Gideon, suruh mereka yang takut, suruh mereka pulang. Perhatikan, Tuhan tidak pernah mau memakai orang-orang yang takut. Tuhan tidak pernah mau pakai orang-orang yang pesimis. Tuhan tidak pernah akan pakai orang-orang yang penuh dengan keraguan. Tuhan tidak pernah akan pakai orang-orang yang tidak punya jiwa pejuang. Tuhan hanya mau pakai mereka yang berani. Haleluya. Dan saya percaya saya sedang berhadapan dengan orang-orang yang sangat berani. Saya percaya saudara dan saya sedang dipersiapkan Tuhan. Bahkan sudah siap dipersiapkan Tuhan untuk menjadi pejuang-pejuang yang berani di akhir zaman ini. Tuhan katakan yang takut pulang. Saya dapat pelajaran di sini. Tuhan tidak pernah kompromi. Tuhan tidak pernah akan pakai orang-orang yang penakut. Tuhan tidak akan pakai orang-orang yang lemah secara moral, secara roh, secara jiwa. Tuhan tidak akan pakai orang-orang yang penakut. Walaupun profil mungkin ke orang sederhana, mungkin engkau orang yang ya tidak dianggap oleh dunia ini. Tapi kalau engkau memiliki roh yang berani, jiwa yang berani, hati yang berani, saya percaya saudara adalah orang-orang yang akan dipakai Tuhan. Saudara adalah orang yang akan dipakai Tuhan, bahkan dipilih Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar di akhir zaman ini. Saudara kasih dalam Tuhan. Jadi mereka yang penakut disuruh pulang. Saya mau katakan pada hari ini, pada saat ini, gereja mungkin tidak kekurangan orang. Gereja mungkin tidak kekurangan orang. Tetapi gereja kekurangan
pejuang-pejuang. Sekali lagi, gereja mungkin tidak kekurangan orang, tetapi gereja kehilangan pejuang-pejuang yang berani, yang terlatih. Ya, banyak orang Kristen hari-hari ini, tapi kekurangan orang Kristen yang berani. 2 Timotius 2 ayat yang ketiga, Paulus menulis kepada Timotius, seorang yang masih muda. Dan Paulus berkata, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Paulus katakan kepada Timotius, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Saudara kasih dalam Tuhan, dalam bahasa Inggris dikatakan, you therefore must endure hardship as a good soldier of Jesus Christ. Dikatakan sebagai seorang prajurit Kristus, engkau harus bisa bertahan. Saudara, engkau harus bisa punya daya tahan yang kuat di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah mungkin kesakitan sekalipun, di tengah-tengah himpitan sekalipun, di tengah-tengah keadaan yang tidak enak. Tetapi Paulus katakan kepada Timotius yang masih muda, dia katakan, engkau harus jadi prajurit yang baik. Prajurit yang baik adalah prajurit yang tidak gampang menyerah dalam situasi apapun. Saudara kasih dalam Tuhan, seorang prajurit adalah seorang yang teguh, walau di masa-masa yang sangat berat. Sekali lagi, seorang prajurit, seorang warrior, ada seorang yang teguh, seorang yang bertahan dalam situasi masa-masa yang sulit sekalipun, atau sangat berat sekalipun. Seorang prajurit tidak takut menderita. Sekali lagi, seorang prajurit tidak takut menderita. Seorang prajurit adalah seorang yang siap menderita. Haleluya. Sekali lagi saya percaya sebagai seorang prajurit yang dilatih, yang dipersiapkan Tuhan, kita harus siap menderita, tidak takut menderita. Seorang prajurit adalah seorang yang siap berkorban. Puji Tuhan, saya percaya kita adalah orang-orang yang siap berkorban. Puji Tuhan. Pantekosta heranlah. Ya, saudara kasih dalam Tuhan, GPDI bisa maju, GPDI bisa ada karena ada prajurit-prajurit, ada warrior-warrior yang siap berkorban, tidak takut menderita. Saudara kasih dalam Tuhan, kita lihat pionir-pionir kita, mereka dari Amerika. Saya puji Tuhan, kemudahan Tuhan, saya di negara ini, negara yang maju, dan semua mereka tinggal di Amerika, mereka hidup dengan segala situasi yang convenient, yang enak. Saudara kasih dalam Tuhan, negara yang cukup maju. Walaupun mungkin sekian tahun yang lalu, saya percaya Amerika negara yang sudah jauh lebih maju dari Indonesia saat itu. Tapi mereka mau datang ke Indonesia. Mereka mau datang di tempat yang jauh berbeda dengan situasi yang ada di Amerika. Karena mereka adalah prajurit-prajurit yang siap menderita. Yang mau menderita untuk Kristus. Karena mereka adalah prajurit-prajurit yang terlatih. Prajurit yang tidak mau lari dari persoalan. Prajurit-prajurit yang tidak takut dengan persoalan. Seperti Daud. Saudara kasih dalam Tuhan. Daud tidak pernah takut dengan persoalan. Daud tidak pernah mau lari dari persoalan. Walaupun Goliat, dia tidak pernah mau lari dari persoalan. Semua bangsa Israel ketika melihat dan mendengar Goliat berbicara, semua lari. Alkitab katakan, setiap kali Goliat tampil dan mulai berkata-kata dan mulai menakut-nakuti bangsa Israel, mulai mencerca Israel, mulai menghina Israel, semua lari, termasuk Raja Saul yang punya tubuh yang cukup besar, yang punya kemampuan berperang. Saudara kasih dalam Tuhan, dia seorang prajurit yang gagah perkasa juga. Tapi Daud, seorang yang mungil, seorang yang kecil secara postur tubuh, yang masih muda, yang belum punya pengalaman secara manusia untuk berperang. Tetapi dia punya pengalaman roh, berpengalaman dengan Tuhan. Tuhan yang melatih dia. Dia punya keberanian. Dia tidak takut dengan masalah. Dia tidak takut dengan persoalan. Dia tidak takut dengan resiko. Karena dia percaya kalau Tuhan bersama dengan dia, dia pasti pemenang. Dia pasti bisa menang dalam segala situasi. Paulus berkata kepada Timotius, engkau harus jadi prajurit yang baik, yang siap menderita bagi Kristus. Siap masuk dalam peperangan. Dalam ayat yang keempat, dalam 2 Timotius 2 ayat yang keempat.
Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Sekali lagi, terlalu sedikit orang Kristen yang mau berkorban. Bahkan maaf, banyak juga hamba-hamba Tuhan yang akhirnya takut juga berkorban. Saudara kasih dalam Tuhan, tidak siap menderita untuk Kristus. Takut untuk menderita untuk Kristus. Mungkin karena keadaan yang sudah convenience, karena keadaan yang sudah enak. Ya. Sebab itu dalam kitab Wahyu, Tuhan berbicara supaya kita kembali pada kasih yang mula-mula. Semangat yang mula-mula. Dan seperti video tadi yang kita sudah nonton bersama, kita juga berdoa bisa kita kembali pada kasih yang mula-mula, semangat yang mula-mula, yang pionir-pionir gereja kita pernah miliki, saudara kasih dalam Tuhan. Saya juga sebagai hamba Tuhan yang masih boleh saya katakan masih junior, karena masih banyak yang lebih jauh senior dengan kami. Saya juga merindukan, doa saya selalu, Tuhan, kembalikan kami kepada kasih yang mula-mula. Ya, kalau saya kebetulan saya juga generasi yang ketiga, opa saya juga boleh dikatakan pionir di daerah kami, ya, di GPDI. Saya juga cuma dengar cerita dari papa. Opa saya juga merintis beberapa gereja mula-mula di daerah Sulawesi Utara. Saudara kasih dalam Tuhan, dan saya banyak mendengar cerita-cerita pengalaman yang dahsyat di gereja mula-mula, maksudnya dalam gereja GPDI di awal-awal. Saya banyak mendengar cerita-cerita pengalaman ilahi yang luar biasa. Kenapa mereka bisa punya pengalaman ilahi yang luar biasa? Mungkin saya tidak punya waktu untuk menceritakan apa yang saya dengar, kesaksian, dan saya percaya hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan hamba Tuhan mungkin jauh lebih banyak tahu tentang kesaksian dari pionir-pionir gereja GPDI, saudara kasih dalam Tuhan. Banyak kali saya dengar cerita itu bisa merinding, karena pengalaman yang dahsyat. Kenapa mereka bisa mengalami? Karena mereka berani bertahan, mereka berani berjuang, mereka berani masuk, tinggalkan yang enak, ya. Dan mereka masuk di situasi yang tidak pernah mereka alami sebelumnya. Mereka masuk di daerah-daerah yang 180 derajat berbeda dengan tempat di mana mereka tinggal dan hidup. Tapi di sana mereka melihat kuasa Tuhan bekerja. Karena Allah mencari dan melatih dan mempersiapkan orang-orang yang akan dijadikan prajurit Tuhan. Akan dijadikan warrior, jadikan petarung-petarung Tuhan. Saya kasih dalam Tuhan. Sebab hanya dengan pertarungan, dengan jiwa yang bertarung, ya, pejuang yang tidak takut menderita, membuat kita berani melangkah. Nah, ketika kita melangkah, di situ kita melihat campur tangan Tuhan. Di situ kita melihat tanda-tanda ajaib yang dijanjikan oleh Tuhan. Ya, di gereja mula-mula ketika Yesus sebelum naik ke surga katakan tanda-tanda ajaib ini akan menyertai kamu. Tapi untuk tanda-tanda ini bisa menyertai mereka, tanda-tanda ajaib ini bisa terjadi, mereka harus pergi, Alkitab katakan. Mereka harus pergi ke ujung dunia, ke tempat yang mereka tidak pernah tahu, ke tempat di mana mereka mungkin ditolak, mereka dimusuhi, mungkin mereka diancam, mereka dianiaya. Tapi justru di situ Tuhan katakan tanda-tanda ini akan menyertai kamu. Tanda-tanda ini akan dinyatakan dalam hidupmu. Nah, kita akan lihat terus, ya, Tuhan sedang merindukan orang-orang yang mau berjuang dan siap menderita bagi kemuliaan namanya. Matius 26 ayat 45. Matius 26 ayat 45, ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia membawa 3 muridnya. Saya percaya mereka adalah murid-murid yang terpilih. Mereka bukan murid-murid yang biasa-biasa. Mereka murid-murid yang luar biasa. Sehingga Yesus bawa 3 murid ini masuk ke dalam Taman Getsemani. Sudah kasih dalam Tuhan. Dan Yesus berdoa di sana. Kita tahu semua cerita ini.
Kemudian dalam ayat 45 saya singkat saja. Kemudian ketika Yesus selesai berdoa, Yesus juga seorang pejuang, dia tidak takut dengan apa yang ada di hadapannya. Dia siap menderita. Saudara kasih dalam Tuhan, walaupun dagingnya menolak, tetapi dia berkata, kehendak-Mu Bapa yang jadi, dan katakan dia siap untuk masuk dalam peperangan iman, dia masuk dalam penyalipan. Saudara kasih dalam Tuhan, itu tidak mudah, tetapi saya percaya Yesus punya roh jiwa seorang pemenang, seorang pejuang, seorang petarung. Saudara, dan ketika Yesus dalam proses ya dianiaya sampai disalib, Alkitab tidak mencatat pernah Yesus pernah menangis. Itu menunjukkan bahwa Yesus punya jiwa petarung yang luar biasa. Bahkan ada wanita-wanita yang menangis, dia katakan, jangan tangisi aku. Saudara kasih dalam Tuhan, dia seorang petarung yang luar biasa. Itulah Yesus kita, dia menjadi teladan yang luar biasa. Nah, ketika dia selesai berdoa, dia berkata dalam ayat 45, lihat, sudah saatnya, dia katakan, lihat saatnya sudah tiba, bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Dan ayat 46 dia berkata kepada murid-muridnya, bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Dalam bahasa Inggris dikatakan, rise, let us be going. See, my betrayer is at hand. Yesus mengajak murid-muridnya. Ya, ini murid-murid pilihannya. Saya percaya saudara-saudara yang mendengar, yang mengikuti firman Allah ini, saya terlalu percaya hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan sejawat dalam pelayanan Tuhan. Saudara dan saya, kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kita bukan orang-orang biasa. Kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Mungkin dunia berkata kita orang biasa. Mungkin dunia berkata meremehkan kita. Seperti kakak-kakak Daud dan orang-orang lain mungkin meremehkan Daud. Tapi saya percaya di dalam kasih karunia Tuhan, kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kita orang-orang yang luar biasa. Dan Yesus berkata kepada murid-murid pilihannya, dikatakan, mari kita bangkit. Saudara, Yesus tidak ngajak mereka lari, saudara. Yesus katakan, mari kita hadapi mereka. Kita hadapi yang akan menyerahkan kita. Saudara kasih dalam Tuhan. Yesus katakan, mari kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Yesus ajak murid-muridnya untuk maju. Jangan mundur, pantang mundur. Be brave, jadi berani, jangan takut. Saudara, walaupun ancamannya mati, ancamannya salib, Yesus berkata, mari kita hadapi, kita maju. Saudara kasih dalam Tuhan, kita perhatikan di sini. Daud seorang pejuang dari Bethlehem. Kita kembali profil Daud. Daud seorang pejuang dari Bethlehem. Dan kemudian kita lihat Yesus. Dia berkata sebagai seorang pejuang, seorang warrior. Dia katakan, mari kita maju, kita hadapi. Dan bukan kebetulan, tapi ini suatu skenario ilahi. Sehingga kita mengenali suatu pelajaran. Yesus pun lahir di Bethlehem. Seperti Daud lahir di Bethlehem. Saudara kasih dalam Tuhan. Kita juga sebenarnya adalah produk Bethlehem. Saudara dan saya, kita juga adalah produk atau hasil datang dari Bethlehem. Karena Bethlehem artinya rumah roti atau rumah firman, rumah kebenaran, rumah kemenangan, rumah kekuatan. Kita adalah produk firman Allah. Saya dan saudara dilahirkan kembali dalam Yesus Kristus. Dia adalah firman yang hidup. Kita adalah produk Bethlehem. Sama seperti Daud, sama seperti Yesus. Kita dilahirkan dari firman. Haleluya. Kita dilahirkan kembali dari air dan roh. Dari firman dan roh kudus. Kita adalah orang-orang, mungkin dunia memandang remeh kita. Karena mungkin dari luar kita kelihatan biasa. Tapi sebenarnya kita adalah orang-orang luar biasa. Kita adalah orang-orang pilihan. Kita produk Bethlehem. Produk firman Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan. Di dalam Rut 1 ayat 1 dikatakan pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Bicara masa yang sulit. Masa ujian. Masa latihan. Masa persiapan. Kita semua tahu cerita ini. Elimelek dari Bethlehem.
Dia takut, dia lari dari Bethlehem. Dia bukan pejuang. Dia pencemas, dia khawatir dengan keluarganya. Ini kelaparan melanda seluruh Bethlehem. Sehingga dia tinggalkan Bethlehem. Dia lari dari Bethlehem. Saudara kasih dalam Tuhan, kita adalah produk Bethlehem. Kita harus hadapi apapun tantangan yang ada di hadapan kita. Karena kita ini produk firman. Firman punya kemampuan untuk melakukan apa saja. Firman mampu mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Haleluya. Saya banyak mendengar kesaksian hamba-hamba Tuhan, pionir-pionir gereja kita. Bagaimana mereka menghadapi meja kosong, menghadapi tidak ada apa-apa. Tetapi di saat mereka sangat membutuhkan, di saat detik-detik klimaks kebutuhan mereka, Tuhan mengadakan. Kita produk Bethlehem, kita nggak boleh lari dari Bethlehem. Kita harus tinggal di Bethlehem. Kita percaya bahwa kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita melebihi semua yang ada di luar sana. Nah, sudah kasih dalam Tuhan, Elimelek tinggalkan Bethlehem. Dia menemukan roti jasmani yang mungkin berlimpah di Moab. Tetapi dia kehilangan roti rohani. Dia kehilangan firman, kekuatan rohani. Kita yang selalu ada di rumah Tuhan. Kita yang selalu memiliki kemampuan, kekuatan rohani yang bersumber dari firman. Sebab itu, saudara kasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, jangan pernah tinggalkan Bethlehem, jangan pernah tinggalkan ibadah, jangan pernah tinggalkan pelayanan, jangan pernah tinggalkan persekutuan dengan Tuhan, karena di situ sumber kekuatan kita, di situ Tuhan melatih kita, walaupun ada kesusahan Tuhan izinkan, kenapa? Tuhan sedang melatih kita. Ketika Daud ada di Bethlehem, di padang, di Bethlehem, di daerah Bethlehem. Saudara, Tuhan izinkan ada singa datang. Tuhan izinkan ada beruang datang. Untuk apa? Melatih dia. Mempersiapkan dia menjadi pejuang, menjadi prajurit. Sehingga satu saat dia bisa mengalahkan Goliat. Dan kemudian dia bisa mengalahkan beribu-ribu orang, berpuluhan ribu orang. Dia bisa kalahkan dalam peperangan. Kenapa? Karena dia seorang prajurit yang sudah dilatih oleh Tuhan. Sekarang kita semua tahu, dunia sedang ada di masa-masa sulit, termasuk gereja juga mengalami masa yang sulit. Itu pandemi yang ada. Tapi sebenarnya kalau kita melihat dari kacamata rohani, pandemi ini Tuhan izinkan untuk menjadi sarana latihan buat kita hamba-hamba Tuhan, buat jemaat Tuhan, buat gereja Tuhan. Gereja Tuhan sedang dipersiapkan. Gereja Tuhan sedang dilatih untuk menjadi pejuang-pejuang. Sebab itu kita nggak boleh takut. Kita harus menjadi warrior-warrior, bukan warrior. Saudara, bukan pencemas, tapi pemberani. Kita adalah pejuang-pejuang yang takut, yang tidak takut dengan apapun yang ada di hadapan kita. Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita bangkit. Kita jangan takut dengan berita-berita. Banyak sekali orang takut, terlalu takut dengan COVID-19. Orang terlalu takut dengan COVID-19. Saya mau katakan kepada saudara, iblis yang sedang mengaum-ngaum dengan COVID-19, dia mencoba saudara menakut-nakuti seperti Goliat yang menebarkan berita, yang menakutkan, menebarkan suara-suara yang menggentarkan. Dan banyak sekali saya bisa berkata karena saya banyak mendengar dan melihat banyak orang Kristen yang ketakutan, ya, hanya mendengar berita-berita tentang COVID. Tapi biarlah firman Allah pada hari ini membangkitkan semangat kita. Mari kita maju di dalam Tuhan. Kita produk Bethlehem. Ya, saudara kasih dalam Tuhan. Kelihatan kecil di luar. Mungkin dunia memandang remeh kita. Tapi yang ada di dalam kita jauh lebih besar. Tuhan memberkati kita semua. Maju terus dalam Tuhan. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Tuhan memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Pastor Daniel yang sudah menjadi berkat buat kita semua. Saya percaya kita semua sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Menjadi prajurit-prajurit Tuhan. Pejuang-pejuang rohani yang membawa api kebangunan rohani. Tidak hanya untuk Indonesia. DNA GPDI adalah militansi. Jadi lewat kebenaran firman Tuhan ini memberikan semangat untuk kita semua. Bahwa spirit pejuang itu nggak pernah hilang dari rumah besar kita GPDI. Dan kita berdoa biarlah rumah besar kita GPDI ini memiliki spirit yang sama seperti yang pernah diberikan, yang telah diimpartasikan
para pionir-pionir. Tadi sudah sedikit kesaksian begitu luar biasa. Di sini juga ada anak pionir, cucu pionir, ada Pastor Vinky, dan yang lain juga punya kisah-kisah yang sangat luar biasa. Dan saya percaya malam hari ini kebangkitan Pantai Kosta Heranlah menjadi pribadi-pribadi yang militan, pejuang-pejuang. Itu sebabnya malam hari ini kita mau berdoa supaya roh itu tetap ada, menyala di dalam kehidupan kita. Saya minta kesediaan daripada Pastor Vinky untuk berdoa buat apa yang sudah kita dengar. Dan berdoa juga untuk rumah besar kita GPDI. Dan juga untuk organisasi di mana kita ada dan kita bertumbuh. Dan semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan. Mari Pastor Vinky. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami kembali untuk menyadari siapa kami yang Kau pilih untuk menjadi pejuang-pejuang bagi pelayanan pekerjaan-Mu. Pada malam hari ini, kiranya Tuhan terus memberkati hamba-Mu yang ada di dalam pelayanan pekerjaan-Mu di Amerika sana, di Los Angeles. Tuhan menyertai dan memberkati, memberi hikmat pengurapan baru senantiasa. Dan bagi kami, setiap kami yang menerima firman-Mu, kami boleh dibawa makin hari makin mengerti kehendak Tuhan untuk kami tidak mudah menyerah. Kami tetap berdiri tegar, berdiri kuat di tengah-tengah situasi yang makin sukar sulit. Kami tidak menjadi hamba-hamba-Mu yang cengeng, yang mudah mundur dan meninggalkan pelayanan pekerjaan-Mu. Walaupun tantangan begitu banyak, tapi boleh tetap tampil berdiri sebagai pejuang-pejuang yang tahu bahwa Kristus Yesus dengan pengurapan kuasa Roh Kudus-Mu ada atas setiap kami, yang memanggil kami dan memilih kami, menetapkan kami untuk berdiri menjadi pejuang bagi Engkau. Secara khusus malam hari ini kami bawa syafaat kami bagi pemimpin-pemimpin gereja, terkhusus gereja kami, gereja Pantai Kosta di Indonesia, para pemimpin yang Engkau telah panggil, Engkau telah pilih, Engkau telah tetapkan, mulai dari majelis pusat, majelis daerah, majelis wilayah, bahkan gembala-gembala yang adalah pemimpin jemaat, pemimpin umat yang Engkau percayakan. Bapa, kami bawa setiap kami, para pemimpin gereja yang ada, khususnya GPDI ini, kiranya kami sebagai seorang yang Engkau percayakan, sebagai orang yang diamanatkan untuk membawa organisasi GPDI ini, kami benar-benar menyadari dalam pundak kami bukan sekedar hanya menjadi pejuang, seorang pejuang yang tidak mudah menyerah, seorang pejuang yang tetap tegar di masa sukar ini, seorang pejuang yang tetap ada dalam kerendahan hati karena menyadari bukan kekuatannya, tapi oleh karena kekuatan Roh Kudus-Mu yang ada di dalam setiap kami. Sehingga kami tidak melupakan bahwa dari mana kami berasal. Demikian pula para pemimpin kami. Kiranya para pemimpin-pemimpin kami memberikan keteladanan-Mu Tuhan. Kami mohon kemurahan-Mu, belas kasihan-Mu. Ampuni segala kesombongan, keangkuhan, kemunafikan, kebohongan-kebohongan yang ditampilkan dalam kehidupan keseharian. Kalaupun ada yang tidak berkenan di hadapan Engkau, kami mohon kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kami semua boleh kembali kepada apa yang Kau kehendaki. Kami boleh ada dalam track-Mu Tuhan, dari rancangan-Mu, dari apa yang Kau mau dalam kehendak-Mu atas setiap pemimpin-pemimpin kami. Tuhan, kami bawa semua mereka yang ada dalam kepemimpinan untuk boleh menyadari mereka bukan hanya menjadi pemimpin untuk menjadi pemimpin yang memerintah, tapi dari merekalah keteladanan itu. Dari merekalah Tuhan Engkau minta untuk dapat melayani. Bukan pemimpin yang dilayani, tapi pemimpin yang tahu melayani. Memberkati mereka dalam segala tugas tanggung jawab mereka. Hikmat Tuhan menyertai mereka. Ada kemampuan pengurapan baru terus. Sehingga ketika mereka dekat dengan Tuhan, mereka mengerti isi hati Tuhan. Mereka dapat membawa gereja, khususnya rumah besar GPD ini, makin hari makin dalam gerakan Pantai Kosta Heranlah, makin dalam gerakan Roh Kudus itu yang terus menyala-nyala di tengah-tengah pelayanan mereka. Dan seluruh gereja Pantai Kosta Indonesia di berbagai tempat boleh mengalami lawatan Tuhan melalui pemimpin-pemimpin yang benar-benar hidup di dalam takut akan Tuhan, mencintai Tuhan, dan menyadari panggilan Tuhan untuk terus menjadi pejuang yang tidak mudah menyerah dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun.
Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami boleh melihat bahwa ada pemimpin-pemimpin kami yang boleh menampilkan kehidupan dalam kejujuran dan ketulusan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami bangga karena Engkau tetap ada bagi gereja kami. Engkau tidak meninggalkan kami semua. Berkati gereja Pantekosta di Indonesia ini. Urapan kuasa Roh Kudus-Mu terus menyala, terus membakar setiap hamba-hamba-Mu. Dan mulai dari pemimpin-pemimpin yang memberikan keteladanan hidup, itu boleh turun seluruh pengurapan ke bawah sampai kepada jemaat Tuhan. Ada kegerakan api Pantekosta yang menyala menjelang 100 tahun, 1 abad GPDI di Indonesia. Tuhan tolong kami semua. Kiranya kami tidak menjadi sombong, tidak menjadi lupa diri, tapi kami terus ada dalam kerendahan hati untuk melihat bahwa Tuhan di atas segala-galanya. Dan kami tidak menjadi euforia dan terlalu berlebihan dengan apa yang Kau percayakan bagi setiap kami. Tapi kami tetap dalam kerendahan hati melihat Tuhan yang harus dipermuliakan. Engkau yang harus ditinggikan atas semua pencapaian-pencapaian yang dapat dicapai oleh gereja kami Tuhan. Oleh setiap pemimpin-pemimpin yang ada. Mereka boleh tetap merendahkan diri dan menjadi serupa dengan Engkau dalam setiap praktek kehidupan pelayanan mereka. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Ini menjadi doa kami, syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar kebenaran firman Tuhan tentang pejuang, ya, dan juga benih pejuang itu sudah ada di dalam hidup saya dan saudara. Dan hari ini kita akan dengarkan kesaksian bagaimana seorang hamba Tuhan berjuang melawan pandemi COVID-19. Sebabnya hari ini kita akan diberkati dengan kesaksian ini, paket lengkap firman Tuhan yang memberikan terobosan dan juga konfirmasi arti sebuah perjuangan. Dan kesempatan hari ini ada Pastor Samuel Saka dari Kendari yang akan menyampaikan kesaksian bagaimana berjuang menghadapi pandemi COVID-19. Silakan Pastor Sam untuk menyaksikan kemurahan Tuhan. Baik, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Haleluya. Saya ingin memulai kesaksian saya dengan hal berikut ini. Bapak Ibu, mungkin sebagian besar di antara kita punya pengalaman-pengalaman yang tiba-tiba di sela-sela kehidupan kita merasa bodoh. Kalau merasa pandai, ya semua orang pasti banyak kali merasa pandai. Tapi merasa bodoh, banyak kali tapi cuma sedikit yang diakui. Nah, di antara sedikit yang diakui itu, saya mempunyai perasaan bodoh total selama 3-5 menit. Itu terjadi ketika saya berada di rumah sakit. Kenapa saya merasa bodoh? Apa yang saya rasakan bodoh? Saya merasa saya orang bodoh yang mencoba melontarkan pertanyaan-pertanyaan pandai kepada Tuhan. Ketika saya masuk dalam perawatan rumah sakit, pada hari-hari kedua atau ketiga, saya melontarkan beberapa pertanyaan kepada Tuhan. 1, saya bilang, Tuhan, mengapa saya bisa kena? Bukankah Tuhan berjanji untuk melindungi kita? Bukankah semua juga sudah orang mengetahui dari pendeta sampai jemaat biasa, Mazmur 91 menjanjikan perlindungan Tuhan. Kenapa saya bisa kena? Kedua, apakah supaya bisa tetap sehat, saya harus tanda kutip bijak atau tanda kutip berhikmat? Maka untuk menjadi orang yang sehat, saya harus meninggalkan semua pelayanan-pelayanan saya yang dengan berani. Saya seorang pejuang yang tidak bisa diam, tidak bisa juga tinggal berkurung dalam rumah. Lalu apakah itu menjadi penyebab saya terkena? Apakah saya harus, seperti saya katakan tadi, berkurung di dalam rumah supaya saya tidak kena apapun? Biar jemaat ada yang datang minta panggil doa untuk sesuatu hal, karena walaupun dalam pandemi gini mereka juga masih ada tetap yang mau panggil. Dan saya pergi. Selama ini saya tidak kena. Nah, apakah semua yang seperti itu saya harus tinggalkan supaya
Saya tidak kena Tuhan. Kalau memang itu maumu, saya berhikmat atau bijak, saya tinggal di rumah. Coba jawab. 2 pertanyaan ini dalam 3-5 menit membuat saya duduk merenung, dan untuk pertama kalinya saya menangis dalam 2 menit itu karena mengingat, kok saya sakit? Kok saya kena? Saya kan yang doakan orang. Kenapa saya kena? Ini pernyataan-pernyataan bodoh yang menimpa kepala saya. Lalu kemudian ketika hari ketiga saya di swab, di situ saya mulai diberi perawatan ya, karena belum ada hasilnya, masih menunggu positif. Itu makan 4-5 hari. Karena katanya harus dikirim ke Makassar dan sebagainya. Maka secara bertahap saya mulai mendengarkan firman Tuhan, saya mulai ingat-ingat. Firman Tuhan kemudian menuduh saya seakan-akan ingin berbicara begini. Kamu baca Mazmur 91, katamu. Sudah baca semua enggak? Atau cuma baca bagian-bagian atas saja? Atau minimum ayat 1-13? Saya seperti tertuduh dan mencoba membuka Alkitab. Di ayat 14 dan 15, di situ dikatakan, ayat 14 dan 15, 15-nya sajalah. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku meluputkannya. Berarti kita nggak usah takut, nggak usah ada kecemasan ketika kita toh harus menghadapi lembah kekelaman. Orang punya lembah kekelaman berbeda-beda, kita punya bagaimana, orang punya bagaimana. Tapi kalau saya membandingkan dengan apa yang saya alami kemarin, kayaknya lembah kekelaman saya itu gelap sekali, dan saya merasa nggak tahu ada Tuhan di samping saya nggak. Dan itu membuat saya malu. Ketika saya membaca ini, saya malu total kepada Tuhan. Dan seakan-akan saya langsung melihat bahwa Tuhan berada di pinggir saya. Mari kita melihat, saya kemudian mengecek apa mujizat Tuhan dalam, emangnya Tuhan sudah beserta dengan saya ini, mujizatnya apa sih? Buktinya saya sekarang di swab dan sangat besar kemungkinan karena semua tanda-tanda ada pada saya. Lalu Tuhan mulai memperlihatkan saya. Begini, saudara. Kalau dalam keadaan sakit kita sekarang, di rumah sakit kalau kita pergi, mereka tidak mau langsung tangani, mereka rapid test dulu. Semua rumah sakit begitu, rumah sakit biasa pun begitu. Supaya kalau memang orang ini COVID, langsung dirujuk, jangan dirawat di sini, sebab ini bukan rumah sakit COVID, gitu ya. Itu sekarang begitu. Dan kita cek, dan saya pergi ke rumah sakit subuh jam 1 subuh, dia tidak langsung rawat. Dia biarkan saya di teras rumah sakit. Di rapid dulu. Bapak, kalau Bapak positif, kami tidak bisa terima ini, Bapak harus langsung dirujuk ke rumah sakit COVID. Nah, rumah sakit COVID di Kendari, 2 yang besar dan 5 lainnya yang kecil-kecil, itu semua lagi full. Dari kemarin 1-2 hari yang lalu penuh semua. Maka seandainya pun saya dirujuk ke sana, saya akan tidur di UGD yang beramai-ramai seperti Bangsal atau di teras. Dalam keadaan payah loh. Jam 1 saya demam, muntah, asam lambung saya naik, dan susah tidur. Sesak nafas. Bayangkan kalau saya harus dirujuk malam itu juga. Apa yang akan terjadi? Saya tidak akan mendapat perawatan langsung karena keadaan itu. 10 menit kemudian, perawat keluar dan memberitahu, Bapak kita tempatkan di kamar. Oh, kenapa? Dia bilang, rapid testnya negatif. Waduh, saya kaget. Oh, syukur puji Tuhan, saya negatif. Masuklah di dalam rumah sakit non-COVID itu. Maka tentu saja karena saya diterima sebagai pasien biasa, saya dirawat. Saya disediakan ini, itu, dan sesak nafas saya disediakan oksigen dan sebagainya. Maka waktu hari
kedua atau ketiga saya di swab, saya bilang, wah ini kenapa saya di swab? Kan ini kan semua orang punya tanda-tanda yang mirip. Tapi apa boleh buat? Memang dokter suruh harus swab karena tanda-tandanya ini mirip sekali. Nah, mulai dari situ saya dirawat sambil menunggu loh. Kalau saya positif langsung saat itu, saya tidak akan dirawat situ dan harus ke sana ya. Saya ingatkan kembali. Tapi karena sudah di swab, menunggu hasilnya saya tetap dirawat. Begitu saya mulai sadar yang tadi saya katakan saya malu kepada Tuhan, mulai saat itu saya setelah di swab justru setelah di swab saya mulai percaya, iman saya bangun. Tuhan ada di samping saya. Maka saya dirawat dan saya melawan, saya bangun imun, saya makan banyak, saya apa segala macam. Makin kondisi saya makin baik sebelum hasil positif keluar. Sampai dengan Jumat, tiba-tiba hasil swab disampaikan kepada saya, Bapak positif COVID. Maka besok harus segera dirujuk ke rumah sakit COVID. Saya tetap masih lemah, tapi iman saya sudah kuat. Iman saya bilang, Tuhan pasti mendampingi saya. Satu pertanyaan dan pikiran datang kepada saya. Kalaupun saya cemas, kalaupun saya resah atau mau khawatir, apakah saya memang dapat memanjangkan umur saya sehasta pun? Apa urusanmu kalau kamu masih bisa melihat matahari atau kamu bisa langsung ketemu Sang Pencipta matahari? Saya berkata, datang pikiran itu pada saya. Maka saya kemudian tidak khawatir lagi. Dalam keadaan lemah dan masih sesak nafas, saya dirujuk ke rumah sakit COVID. Dalam tiba di sana, saya antri di depan. Lalu kemudian akhirnya ada satu orang yang keluar dan saya boleh masuk di kamar yang sangat kecil itu. Oleh kemurahan Tuhan, tiba-tiba besoknya saya dipindahkan kamar. Saya pikir, aduh dipindah ke mana lagi nih? Jangan-jangan karena sudah agak lebih gawat. Tapi ternyata tidak. Ada seorang pejabat yang mengurus di dalam, sehingga kemudian saya dipindahkan ke kamar VIP, dan saya di situ bisa beristirahat dengan lebih baik. Semua perawatan diberikan kepada saya sesuai dengan perawatan standar COVID. Tetapi Tuhan mendengar doa-doa orang percaya. Saya terus didukung doa oleh jemaat setiap malam. Mereka berkumpul dalam virtual Zoom untuk berdoa bersama. Kemudian dari sahabat, keluarga, dari hamba-hamba Tuhan berdoa setiap malam. Banyak telepon masuk, WA berdoa. Dan puji Tuhan, saya bangun kembali. Karena Tuhan yang menyatakan bahwa aku adalah Allahmu. Dalam Yesaya 41 ayat 10. Jangan khawatir sebab aku adalah Allah. Dan akhirnya saya dapat bercerita kepada semua jemaat dari hari ke hari selama saya dalam isolasi di rumah sakit. Saya bangun kembali dan saya berkata, saya bisa bangun karena saya punya Tuhan yang besar. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, mujizat Allah yang terjadi zaman opa-opa kita pionir-pionir dulu masih berlaku sampai sekarang. Pantekosta kuasanya heranlah. Dan oleh karena itu saya mulai mengerti mengapa Tuhan harus izinkan saya digocok oleh iblis untuk masuk dulu. Tuhan izinkan apa? Supaya kita bisa bicara. Hari ini video klip saya yang cuma 2 menit sudah tersebar dan dipegang, bahkan orang-orang Protestan dan Katolik minta tolong videonya boleh saya share karena dia mau pakai untuk menghibur dan meneguhkan pasien-pasien lain yang dalam hal yang sama. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, ini menjadi kesaksian saya dan itu berarti sifat warrior saya tidak akan berubah. Saya tidak akan takut dan berkurung di rumah. Tetap harus maju untuk
melayani Tuhan. Saya akan putarkan video klip saya 2 menit untuk menutup kesaksian ini. Bisa terdengar? Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya, mudah-mudahan videonya terdengar dengan baik. Terima kasih. Saya kembalikan kepada host. Wah, puji Tuhan. Bisa kasih jempolnya Bapak Ibu Saudara. Ya, tanda jempolnya. Karena ini hari ini kita sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang powerful. Kesaksian yang powerful. Dan saya percaya bukan hanya kita yang ada di Zoom meeting hari ini. Tetapi banyak yang menonton lewat live streaming hari ini. Saya percaya ada mujizat yang besar yang sedang terjadi hari ini. Tidak hanya kepada Pak Samuel Zaka, tapi saat ini ada banyak kesembuhan sedang terjadi malam hari ini. Ada pemulihan yang sedang terjadi malam hari ini. Itu sebabnya mari sebelum kita mau mengakhiri, kita akan berdoa buat saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang mengikuti tayangan hari ini. Mereka mengalami mujizat Tuhan malam hari ini. Dan nanti akan kami serahkan kepada Pastor Jerry Sanger dari Australia. Tetapi sebelumnya kita akan naikkan satu pujian kepada Tuhan. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Angkat hatiku, ku pandang kekudusan.
sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Kami sehati dan sepakat ya Allah. Kami memuji kebesaran Tuhan atas kasih dan anugerah Allah yang tak terbatas melimpah yang kami alami dalam hidup kami masing-masing. Bapa, dengan iman kami melihat kepada kepercayaan Allah di masa depan panggilan Tuhan buat kami. Maka malam hari ini Tuhan Yesus, kami sehati berdoa untuk kebangkitan Pantai Kosta Heranlah. Lahirkan generasi-generasi pejuang, lahirkan generasi-generasi pemenang Tuhan, untuk terus mengobarkan api kemuliaan Tuhan bagi negeri, bagi bangsa, bagi seluruh dunia. Tuhan, kami berdoa Tuhan, biar di level generasi muda pelayanan, dimanapun mereka Tuhan tanam, pada level apapun kepercayaan Tuhan di hidup mereka, Tuhan, biar hati-Mu terarah bagi kami Tuhan. Ini kami hamba-hamba-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan, utuslah kami untuk menjadi nyala api yang membakar semangat kegerakan rohani untuk menuai masuk pada penuaian global di akhir zaman ini. Bapa, kami hanya berserah, kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kami berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan, Bapa, mereka yang ada di front line dalam pelayanan, di pelosok-pelosok pelayanan, pelosok-pelosok daerah Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan, Bapa, Engkau puaskan hasrat mereka dengan kebaikan-Mu Tuhan. Dan Tuhan, penuhi kami semua dengan pengurapan, dengan karunia, dengan otoritas, supaya kami bisa bergerak bersama-sama Tuhan, sebagai komunitas, sebagai hamba, sebagai umat-umat Tuhan, untuk mengejar pribadi-Mu Tuhan, untuk menangkap hadir-Mu Tuhan. Dan oleh kemurahan sebisa mungkin kami mengalami pengalaman pemenang Tuhan di hidup kami. Bapa, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, untuk perolehan yang Tuhan sudah percayakan bagi kami Tuhan di Pantai Kosta, di program Pantai Kosta Heranlah pada malam hari. Kami percaya Tuhan, semua kami, baik kami yang ada di ruang virtual ini, maupun mereka yang menyaksikan broadcast kami Tuhan malam hari ini, Bapa, kami memberkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah ada impartasi, ada berkat, ada kuasa Tuhan yang menyentuh, yang sampai di setiap pribadi. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah mengambil bagian, mendapat kepercayaan Tuhan. Buat kami semua pada malam hari Tuhan, apa yang mereka tabur, mereka menuai dalam berkat, kelimpahan, dan kemenangan. Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Ini kami, hamba-hamba-Mu, kenali hati kami Tuhan. Kami hanya mau belajar, memberi diri kami Tuhan. Dan Bapa, pulihkan hati dan pikiran kami untuk belajar melihat hadir-Mu di dalam setiap pengalaman hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Dan kami mengakhiri program Pantai Kosta Heranlah pada malam hari ini, dan meraih berkat Tuhan, serta kami mempersiapkan hati kami untuk program pelayanan pada minggu yang akan datang Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hari ini spesial. Demikian juga pada waktu-waktu yang akan datang, Engkau Allah Immanuel bagi kami, seperti halnya hari ini Engkau Allah Ebenezer bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengakhiri program Pantai Kosta Heranlah pada malam hari di dalam berkat Tuhan Yesus Kristus,
kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Oke, senang sekali saudaraku yang kasih dalam Tuhan, malam hari ini sangat spesial. Saya percaya kita semua diberkati. Saya suka banget alurnya pembicaraan dalam firman Tuhan, bicara tentang a warrior, dan kemudian kita diteguhkan dengan kesaksian. You are a truly warrior, Pastor Samuel. Terima kasih banget untuk berkatnya. And also Brother Daniel, thank you very much for your effort, for sharing. Thank you very much. We really appreciate your time. Thank you very much. Teman-teman sekalian, saya percaya Anda yang ada di ruang virtual dan Anda juga yang sedang menyaksikan di online, baik di Facebook atau di YouTube, mari kami mengajak Anda untuk bergabung bersama-sama kembali pada program yang sama setiap minggu pada setiap hari Senin. Dan juga tentu saja Daniel, you are most welcome to join with us next week if you can, ya. Bangun pagi-pagi jam 5 pagi di Los Angeles. Wah, itu effortnya luar biasa. God bless you, brother. Ya, teman-teman sekalian, mari saya mengajak supaya kita terus membawa di dalam doa. Saya percaya bahwa ketika ada pengalaman kemenangan seperti yang kita sudah dengarkan dalam kesaksian, mari kita masih rindu akan mendengarkan pengalaman-pengalaman pemenang dalam kesaksian-kesaksian dari teman-teman kita yang lain pada minggu-minggu yang akan datang. Ayo ajak teman-teman yang lain, ya, ajak teman-teman yang lain, karena di Zoom Pantai Costa Rica terbuka untuk semuanya, terbuka untuk Anda bisa bergabung bersama-sama. Mari kita sepakat, kita berdoa bersama, kita satukan hati kita. Saya percaya jika bukan kita, siapa lagi? Maka kita adalah generasi yang Tuhan persiapkan untuk menangkap visi kepercayaan Allah di masa depan. Di masa depan paling terutama di GPDI, di rumah besar kita bersama, di rumah yang kita cintai bersama. GPDI-ku adalah GPDI-mu. GPDI-mu adalah semangatku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, sampai berjumpa kembali pada pelayanan yang akan datang. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Saudara-saudara, jangan live dulu, kita masih bisa ngobrol. Nanti kita online-nya pas di